Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Jakbar, di 144230054. Untuk tema saya yaitu penanganan spesifik bangunan tinggi RSI terkait kinerja bangunan studi kasus pada RSI Ahmad Yani Surabaya. Baik, untuk selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu pengadaan bangunan hijau dan rumah sakit. Penerapan bangunan hijau dalam fasilitas kesehatan modern untuk kinerja optimal dan dampak positif berkelanjutannya. Untuk poin pertama, definisi bangunan hijau: desain, konstruksi, dan operasi untuk minimalkan dampak lingkungan. Yang kedua, maksimalkan efisiensi sumber daya, misal energi, air, material. Untuk yang ketiga, menciptakan lingkungan sehat dan nyaman bagi penghuni. Untuk poin kedua, pentingnya untuk rumah sakit: kurangi jejak lingkungan seperti boros energi, mengurangi penggunaan air dan limbah, meningkatkan IEQ, pemulihan pasien, produktivitas staf. Yang ketiga, efisiensi operasional dengan hemat biaya. Untuk yang keempat, jawab sosial dan kesehatan politik. Untuk poin yang ketiga yaitu tantangan bangunan tinggi. Yang pertama, bangunan beban struktural dan lingkungan seperti angin dan seismik. Untuk yang kedua, keselamatan dan logistik. Yang ketiga, manajemen sistem MEP mengikuti ruang, tekanan air, dan daya. Untuk yang keempat, regulasi kompleks dan polusi udara global. Untuk slide selanjutnya, permasalahan kinerja efisiensi energi, yaitu konsumsi energi tinggi pada rumah sakit, tantangan pendinginan pasif di iklim tropis, kesenjangan data dan pendekatan holistik, peningkatan permintaan energi pendingin di ASEAN. Rumah sakit merupakan konsumen energi intensif 2,75 kali lebih tinggi dari bangunan komersial pada umumnya, yaitu menggunakan 9% energi komersial menempati 4% luas lantai. HVAC menyumbang 40-50% beban listrik. Potensi penghematan hingga 30% tanpa mengorbankan kenyamanan. Iklim tropis ASEAN dengan suhu tinggi 25-35 derajat Celcius dan kelembapan lebih dari 70%, menyulitkan implementasi pendinginan pasif. Desain yang kurang tepat meningkatkan beban HVAC. Kurangnya basis data publik yang terperinci menghambat analisis efisiensi energi, seperti pendekatan holistik dan kebijakan bangunan hijau yang terbatas, sulit mengukur dan memverifikasi efektivitas strategi. Terus untuk permintaan energi pendinginan meningkat pesat di ASEAN. Proyeksi kepemilikan AC naik drastis. Untuk selanjutnya, permasalahan kinerja kualitas lingkungan dalam keuangan. Poin pertama, kesenjangan kinerja IEQ di rumah sakit. Peneliti menemukan kesenjangan signifikan pada 13 dari 17 elemen IEQ di rumah sakit Indonesia. Suhu, konsentrasi CO2 dan PM2.5 seringkali melebihi standar. Untuk selanjutnya, ventilasi dan cahaya alami tidak memadai. Kurangnya ventilasi dan cahaya alami menyebabkan penyebaran penyakit menular, masalah kesehatan, peningkatan kelembapan, serta konsumsi energi tinggi. Untuk yang ketiga, dampak bangunan tinggi pada kualitas udara. Bangunan tinggi dapat menciptakan efek ngarai yang menjebak polutan, beresiko memasukkan polutan eksternal dan kebisingan ke dalam gedung. Untuk slide selanjutnya,
permasalahan kinerja pengelolaan seperti pengelolaan air dan limbah, biaya operasional dan pemeliharaan sistem daur ulang air. Sistem daur ulang air membutuhkan investasi awal dan biaya operasional dan substansial, khususnya untuk pemeliharaan rutin dan energi yang membatasi implementasinya. Biaya operasional dan pemeliharaan tahunan 50 hingga 900 per rumah tangga. Untuk IPA rumah sakit, biaya operasional tinggi untuk pompa dan pemeliharaannya. Sistem industri, biaya operasional dan pemeliharaannya sekitar 17.000 per 1 galon. Kompleksitas pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Rumah sakit menghasilkan limbah B3 yang menuntut proses pengelolaan ketat dan kompleks untuk memastikan keamanan lingkungan. Kepatuhan regulasi aturan kompleks dan sering berubah, penanganan dan penyimpanan keamanan, pencegahan tumpahan dan paparan. Dampak lingkungan pengelolaan tidak optimal. Pengelolaan air dan limbah yang tidak efektif menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kesehatan publik, yaitu kontaminasi air dan tanah, pencemaran ekosistem akuatik tanahan, polusi udara, emisi gas rumah kaca dan partikel berbahaya. Baik, untuk slide selanjutnya, analisis studi kasus RSI Ahmad Yani Surabaya. Orientasi bangunan dan aliran udara RSI Ahmad Yani desain bentangan barat timur, memaksimalkan aliran udara silang untuk pergerakan udara optimal. Potensi aliran udara tidak merata, menciptakan zona mati atau variasi suhu, mempengaruhi kenyamanan termal dan kualitas udara. Yang kedua, kaca selubung dan beban panas. Kaca sinergi dan double clear glass serta curtain wall modular kontrol panas dan cahaya alami. Area kaca luas di iklim tropis mentransfer panas signifikan, membebani AC dan berkontribusi pada efek pulau panas perkotaan. Untuk yang ketiga, ventilasi alami dan kualitas udara. Banyak bukaan, grill aluminium dan roasted harus memaksimalkan ventilasi alami, meminimalkan penggunaan AC. Ventilasi alami di lokasi padat lalu lintas berisiko memasukkan polutan, kebisingan, dan menurunkan IEG. Operasional limbah IPAL dan B3. Penempatan IPAL dan gedung limbah B3 di zona servis menunjukkan komitmen pengelolaan limbah. Tantangan biaya operasional dan pemeliharaan IPAL tinggi. Kegagalan disebabkan limbah tidak terolah baik dan emisi bau. Untuk slide selanjutnya, sintesis permasalahan spesifik RSI Ahmad Yani. Inefisiensi termal selubung kaca. Area kaca luas di iklim tropis berpotensi beban panas berlebih, meningkatkan pengkonsumsian AC. Ventilasi alami di area padat berisiko memasukkan polutan dan kebisingan. Kesenjangan untuk yang kedua, kesenjangan IEG optimal. Elemen IEG kuncinya yaitu suhu, kelembapan CO2, PM2.5. Mungkin tak selalu optimal di rumah sakit. Studi menunjukkan gap signifikan pada 13 dari 17 atribut IEG. Tantangan pengelolaan air dan limbah. Sistem IPAL dan limbah B3 butuh biaya operasional dan pemeliharaan tinggi. Pengelolaan buruk memicu inefisiensi, pencemaran, dan pelanggaran regulasi. Untuk poin keempat, keterbatasan data dan kebijakan hijau. Kurangnya data publik komprehensif kinerja energi dan IEG RSI Ahmad Yani. Penegakan kebijakan bangunan hijau di Indonesia masih terbatas. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Komitmen RSI terhadap bangunan hijau. Desain orientasi dan bukaan maksimal. Kaca hemat energi seperti sinergi
dan double glass. Ventilasi alami seperti grill dan roster. Sistem IPAL dan limbah B3 harus terstruktur. Selanjutnya, pentingnya pemantauan kinerja berkelanjutan untuk mengukur efektivitas desain dan operasional, mengidentifikasi efisiensi seperti energi dan IEQ, dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Untuk rekomendasi peningkatan desain dan operasional, mengoptimasi selubung bangunan dan peneduh eksternal. Yang kedua, sistem filtrasi udara dan IEQ monitoring real time. Untuk yang ketiga, audit efisiensi air dan operasional IPAL atau limbah B3. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengumpulan data kinerja. Baik, terima kasih dari saya atas presentasinya. Saya Muhammad Azizul Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.